yang wajar sebenarnya memperhatikan chipset terlebih dulu sebelum memutuskan membeli sebuah HP? Chipset bisa dibilang adalah otak dari sebuah smartphone. Jika otak saja lambat, tentu akan berpengaruh pada cara kerja HP tersebut. Jika kamu memang mencari HP dengan chipset terbaik, kamu bisa memilih HP yang dibekali salah satu dari 6 chipset ini. Berikut urutan chipset terbaik berdasarkan angka benchmark dari ponsel yang memakai chipset tersebut. Halo semua, balik lagi sama aku Tasya di channel YouTube Reforma. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. So, di video kali ini aku mau kasih beberapa ulasan mengenai 6 chipset HP terbaik dunia tahun 2021. Penasaran apa aja? Yuk kita simak video berikut. Yang pertama ada Apple A15 Bionic. Apple A15 Bionic adalah chipset yang jadi andalan iPhone 13 series. Chipset ini merupakan chipset yang diklaim Apple mempunyai kemampuan lebih cepat, termasuk untuk memproses data. Hal ini juga didasari karena chipset ini memiliki unit pemrosesan grafis, mesin saraf berkinerja lebih tinggi, dan teknologi AL untuk hasil foto yang lebih baik. Apple A15 Bionic masih mengandalkan dua inti pemrosesan berkinerja tinggi dan empati inti untuk efisiensi. Hal yang sama seperti seri A14 Bionic, hanya saja kali ini A15 Bionic memiliki 15 miliar transistor. Jumlah transistor tersebut lebih banyak dari A14 Bionic yang hanya berjumlah kisaran 11 miliar transistor. Dari segi skor Geekbench, A15 Bionic punya skor 1746 untuk single core dan 4772 untuk multicore. Yang kedua adalah Apple A14 Bionic. Apple A14 Bionic merupakan chipset yang kencang di industri mobile. Chipset ini dibangun dengan proses fabrikasi 5 nanometer. Dengan teknologi tersebut, Apple dapat menyematkan 11,8 miliar transistor di dalam sebuah chipset. Alhasil, kinerja perangkat dengan chipset ini mempunyai peningkatan yang lebih tinggi hingga 40% dibandingkan A13 Bionic yang dibangun dengan fabrikasi 5 nanometer. Apple A14 Bionic dibangun dengan 6 prosesor inti berbasis instruksi set ARMV 8,5A. Ke-6 prosesor di chipset ini punya 2 core berkinerja tinggi dan 4 core hemat daya. Sementara untuk pengolahan grafis A14 Bionic mengandalkan GPU yang memiliki 4 inti. Apple sendiri mengklaim jika kemampuan GPU di chipset ini 50% lebih kencang dibandingkan GPU di chip kelas atas buatan pabrikan lain. Chipset yang diproduksi di TSMC ini punya keunggulan di sektor prosesor Neural Engine yang dapat menangani tugas-tugas terkait kecerdasan buatan dengan sokongan 16 inti. Ada juga kemampuan kinerja machine learning di chipset ini yang punya peningkatan 80% dibandingkan generasi sebelumnya A13 Bionic. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Apple A14 Bionic mengungguli kemampuan chipset dari produsen lain. Tentu hal ini juga cukup wajar mengingat chipset Apple menjadi optimal berkat dukungan ekosistem yang Apple ciptakan. Apple A14 Bionic sendiri jadi otak dari iPhone 12 series dan iPad Air 2020. Yang ketiga adalah Snapdragon 888. Snapdragon 888 5G merupakan chipset yang menawarkan performa kencang di ekosistem Android. Chipset ini dikembangkan Qualcomm dengan teknologi fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini juga sudah mendukung jaringan 5G. Karena itu, embel-embel 5G ada di penamaan chipset ini. Dalam chipset ini tersemat 3 klaster prosesor. Dengan spesifikasi tersebut, ponsel dengan Snapdragon 888 5G dapat menghasilkan nilai Antutu 8 di angka 700 ribuan. Namun, chipset ini tidak sekadar menawarkan performa. Ada juga fitur tambahan lain yang membuat chipset ini tergolong matang untuk digunakan di ponsel kelas atas. Salah satunya adalah fitur dukungan pengambilan gambar dalam cahaya rendah hingga pada titik 0,1 lux. Snapdragon 888 5G juga dilengkapi dengan 3 image signal processor sekaligus, yakni Qualcomm Spectra 580 yang memungkinkan prosesor ini dapat mengakomodasi berbagai pekerjaan yang dilakukan smartphone hingga 25% lebih cepat.
Snapdragon 888 5G ini jadi chipset kencang di 2021. Sayangnya ada beberapa ponsel yang punya isu terhadap panasnya prosesornya, namun panas ini tidak terlalu mengganggu. Yang selanjutnya adalah Exynos 2100. Exynos 2100 merupakan chipset yang jadi otak Samsung Galaxy S21 series. Chipset ini dibangun dengan prosesor fabrikasi EUV 5 nanometer yang Samsung produksi sendiri. Chipset ini menawarkan performa yang lebih baik dan stabil dibandingkan Exynos kelas atas sebelumnya. Chipset yang sudah mendukung jaringan 5G ini sendiri hadir dengan 8 core yang terbagi jadi 3 cluster. Hal yang menarik dari Exynos 2100 adalah dukungan prosesor gambar dengan resolusi hingga 200MP. Satu hal yang menakjubkan mengingat Exynos 2100 jadi chipset yang pertama yang didukung hasil foto 200MP. Yang selanjutnya adalah Kirin 9000. Kirin 9000 merupakan pionir dalam menghadirkan chipset dengan fabrikasi 5 nanometer. Chipset besutan Huawei ini diproduksi TSMC dan boleh dibilang jadi produksi terbatas dari TSMC seiring dengan diberlakukannya pelarangan penggunaan teknologi bagi Huawei dari pemerintah Amerika Serikat. Hal yang cukup sulit bagi Huawei karena beberapa teknologi pembuatan chipset banyak yang memakai lisensi atau dimiliki perusahaan Amerika Serikat. Terlepas dari hal tersebut, Kirin 9000 jadi chipset terbaik, kencang dan mampu menawarkan performa yang baik lewat skor beberapa benchmark. Kirin 9000 ini digunakan di ponsel Huawei Mate 40 Pro dan Huawei Mate 40 Pro Plus. Kirin 9000 punya versi yang agak sedikit di bawah, Kirin 9000E. Hanya saja pengolah grafisnya memakai GPU Mali G78MP22 yang bisa dibilang sedikit lebih kecil dari GPU Mali G78MP24. Kirin 9000E digunakan di Huawei Mate 40 versi standar. Baik Kirin 9000 maupun Kirin 9000E, keduanya sudah mendukung jaringan 5G. Dan yang terakhir adalah Snapdragon 870. Snapdragon 870 adalah chipset besutan Qualcomm yang mendukung jaringan 5G dan baik digunakan ponsel kelas atas di 2021. Bahkan ada ponsel yang harganya terjangkau seperti Poco F3 yang menawarkan chipset ini. Kehadiran chipset ini dianggap sebagai langkah Qualcomm agar produsen punya alternatif chipset kelas atas di 2021. Pasalnya banyak yang beranggapan kalau Snapdragon 888 punya performa yang terlalu kencang dan membuat ponsel punya bodi yang panas. Perkiraan itu juga didasari karena Snapdragon 870 pada dasarnya adalah Snapdragon 865 Plus yang ditambah lagi kemampuannya. Itu dia 6 chipset HP terbaik dunia tahun 2021. Semoga dengan ulasan ini kamu bisa mendapatkan gambaran sebelum memutuskan untuk membeli smartphone yang diinginkan. Sehingga kamu tidak salah pilih dan mendapatkan smartphone idaman yang didukung dengan performa terbaik sesuai kebutuhanmu. Oke deh, pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menyimak sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pastinya dengan pembahasan yang lebih seru ya sob. See you!